Saya Gracia Adur menemani Anda di Ulas Kompas edisi hari ini. Kita akan menyimak ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi Senin 5 Agustus 2024, Saudara. Kita ke halaman muka terlebih dahulu. Dalam informasi ini, Saudara, ada sebuah foto yang menunjukkan pebulu tangkis asal Spanyol, yaitu Carolina Marin, mengalami cedera saat menghadapi He Bingqiao di babak semifinal tunggal putri Olimpiade Paris pada Minggu kemarin di Prancis, Saudara. Ia tidak bisa melanjutkan pertandingan dan terpaksa mundur dari babak tersebut. Sportivitas Georgia menyala melampaui segalanya. Kontingen Indonesia meraih medali pertama di Olimpiade Paris 2024 setelah penantian 9 hari. Medali perunggu dipersembahkan pebulu tangkis tunggal putra Georgia Mariska Tunjung setelah wakil Spanyol Carolina Marin mundur akibat cedera di semifinal. Gregoria bersyukur tetapi tidak bahagia. Marin menangis telungkup di lapangan. Para penonton dengan atribut bendera Spanyol menutupi wajah mereka dengan kedua tangan, takut menyaksikan tragedi itu. Benar saja, Saudara, Marin terpaksa mundur walaupun sedang unggul 21-14, 10-8. Dia kalah dan tidak bisa tampil untuk perebutan tempat ketiga pada Senin ini, Saudara. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya yang berada di sisi sebelah kanan. Ada sebuah judul besar yang berjudul Jalan Terjal Pembela Hukum Orang Kecil, Saudara. Informasinya bahwa pendampingan hukum bagi warga tak mampu menghadapi banyak kendala. Warga miskin yang bermasalah dengan hukum kerap kali tidak didampingi pengacara, Saudara. Padahal dalam sebuah undang-undang nomor 16 tahun 2011 ini tentang bantuan hukum itu harus ditanggung oleh pemberi bantuan hukum karena terbatasnya anggaran bantuan hukum dari negara, Saudara. Nah, kalau kita lihat dalam rincian di infografis yang berada di sisi sebelah kanan ini terlihat sebuah rincian anggaran bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, Saudara. Dijelaskan di sini bahwa untuk bantuan hukum litigasi ini mendapatkan bantuan senilai 8 juta rupiah, Saudara. Sedangkan untuk bantuan hukum non-litigasi ini mendapatkan bantuan dengan total 10.670.000 rupiah, Saudara. Nah, namun melihat kondisi saat ini berbelitnya sebuah prosedur untuk memperoleh anggaran negara ini membuat para pemberi bantuan hukum sering membiayai perkara kliennya, Saudara. Nah, salah satu contohnya di sini adalah seorang pengacara asal Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang bernama Heri Pramono. Ia mengatakan pernah menombok hampir 30 juta rupiah meskipun ada bantuan dana dari BPHN, tapi itu hanya bisa digunakan 20%-nya, Saudara. Bayangkan saja ini yang dialami oleh salah satu pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum di Bandung, Saudara. Nah, tentu peristiwa ini diakui oleh Kepala BPHN Kemenkumham yang bernama Widodo Eka Cahyana yang bilang bahwa alokasi bantuan dana hukum ini tidak masuk akal. Bahkan sebelumnya ini sudah pernah dibahas di Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, tetapi argumentasinya adalah soal kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan. Jadi saat ini kondisinya masih seperti ini, Saudara. Semoga kedepannya masih ada harapan. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, bahwa ini soal Pilkada 2024, ada judul Kim Plus serius diwujudkan. Bahwa gagasan pembentukan koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju Plus, ini terus bergulir untuk diwujudkan, Saudara. Nah, selain karena sejumlah partai politik di luar Kim ini kelak berpotensi bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kim Plus pun ini diharapkan bisa terwujud dalam Pilkada serentak November mendatang. Partai Keadilan Sejahtera ini tidak menampik adanya tawaran dari partai politik yang tergabung dalam Kim untuk berkoalisi bersama di Pilkada Jakarta 2024. Meski demikian, Saudara, PKS ini masih menunggu keseriusan Partai Nasdem untuk memberikan dukungan resmi berupa surat keputusan kepada pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman.
Sebelumnya, saudara, gagasan pembentukan koalisi besar Kim Plus dalam Pilgub Jakarta ini dikemukakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dan menurut Dasko, parpol anggota Kim yang pada Pilpres 2024 ini mengusung Prabowo Gibran akan kembali bekerja sama di Pilkada Jakarta, saudara. Nah, kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya yang berada di halaman 15. Ada judul besar di sini, yaitu IKN siap gelar sidang kabinet. Nah, informasinya bahwa Presiden Joko Widodo ini dijadwalkan akan menggelar sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh semua Menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara. Nah, seluruh sarana dan prasarana untuk melaksanakan sidang kabinet pertama di IKN ini disebut sudah siap. Bahkan Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana ini mengatakan bahwa detail informasi terkait akan digelarnya sidang kabinet paripurna perdana di IKN itu nantinya para menteri ini akan menginap di Hotel Nusantara di IKN. Nah, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengatakan akan siap dan hadir dalam sidang kabinet itu, saudara. Nah, informasi selengkapnya bisa Anda simak di Harian Kompas edisi hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.